Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Abdillah Firdaus SAG, membawakan kitab Al-Qawaidul Arba. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema mengikhlaskan ibadah semata karena Allah. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Ahad khusus Ahwat pada pukul 10 sampai dengan selesai, bertempat di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوات في الله rahimani wa rahimakunna Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas semua limpahan rahmat dan nikmat yang tidak pernah putus, sehingga dengan nikmatnya itu kita bisa dapat melaksanakan aktivitas amaliyah dunyawiyah kita. Bahkan yang paling utama adalah kita diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kesempatan untuk meraih hidayah, ya, dengan kita terus duduk dalam majelis-majelis ilmu, ya, majelis yang dibacakan kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan itu Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan taufiknya kepada kita. Dan ini adalah asbab yang paling utama sehingga orang, setiap muslim atau muslimah akan meraih hidayah. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan risalah yang telah Allah sampaikan kepada beliau dan beliau dakwakan kepada umatnya, sehingga kita pun terbimbing dengan sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala kita mampu untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan dengan sebabnya kita akan meraih syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakunallah. Pada hari ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Arba, buah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kitab ini disyarah
oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak, yang kemarin kita telah menjelaskan perkataan muallif, ya, perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, kita sedikit ulang tentang matannya, dan kita tidak jelaskan syarah dari apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, paling tidak ini mengingat, dan saya berharap kepada para akhwat semua nanti akan memiliki kopian kitab ini, atau nanti mungkin barangkali kita sebelum dimulai di-share ke grup akhwat, terutama halaman-halaman yang akan kita kaji pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Pertemuan pertama, perkataan muallif mengatakan, qala Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, as'alallaha al-karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Ya, berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, aku meminta kepada Allah yang maha mulia, yang menciptakan arsy yang agung, ya, pemilik arsy yang agung. Apa kata beliau? Mendoakan kepada para penuntut ilmu. Maka di sini ada sebagai ikhtisar, ringkasan apa yang telah kita bahaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, muallif mendoakan para penuntut ilmu, terkhusus orang-orang yang membaca kitab ini. Ya, ada 5 poin. Ya, ada 5 poin. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan pertolongan dan mencintai dirimu baik di dunia dan akhirat. Ya, semoga Allah SWT menjadikan Allah tabaraka menjadikan dirinya untukmu, ya, wali, ya, Allah mencintai, bahkan Allah menolong dirimu baik di dunia maupun di akhirat. Ini poin yang pertama. Kemudian semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan dirimu berkah, mendapatkan keberkahan, ya, dimanapun engkau berada, ya, berkah dimanapun berada, apapun kondisinya. Maka hendaknya setiap muslim dan muslimah menjadikan hidupnya berkah. Artinya berkah itu adalah tidak ada keadaan yang melainkan seseorang tersebut bertambah kebaikan demi kebaikan setiap waktu, setiap keadaan, ya. Karena makna berkah adalah ziyadatul khair, ya, ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan ataupun bertambahnya kebaikan. Ketika seseorang dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain, maka dia senantiasa bertambah kebaikannya, bertambah ketaatannya. Ini diantara hidup seseorang itu berkah. Tetapi kalau ternyata makin hari makin futur, ya, makin kusut, kata orang Palembang, ya, dak katik kemajuan, tambah parah. Nah, ini naudzubillah, ini enggak berkah namanya. Ya, maka ini doa muallif kepada para pembaca, para penuntut ilmu agar mendapatkan keberkahan dimanapun berada. Kemudian ketiga, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan dirimu tatkala engkau diberikan nikmat, maka dia menjadi orang yang pandai bersyukur, ya. Dia menjadi orang yang pandai bersyukur. Dia sadar bahwa nikmat yang dia rasakan bukan dari dirinya, tapi merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mencintai zat yang memberikan nikmat, dan dia jadikan nikmat yang telah diberikan kepadanya untuk senantiasa taat kepadanya. Ya, ini yang benar, ya, syukurnya seseorang itu. Kemudian yang keempat, wa idza butuliya sabara, tatkala dia diuji,
dia bersabar, ya, dia bersabar. Kemudian yang kelima, wa idza aznaba istaghfar, tatkala dia terjatuh kepada dosa, dia senantiasa beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Fa inna haula'i ats-tsalatsa unwanus sa'adah. Maka ketiga hal ini, ya, tiga poin di atas, ya, atau bahkan 5 poin yang didoakan al-muallif di sini dan 3 poin yang terakhir, ini merupakan alamat atau tanda-tanda kebahagiaan, ya. Ini matan yang pertama yang dikatakan oleh muallif, dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada poin berikutnya yang natijahnya adalah bahasan atau tema yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah bahwasanya ibadah itu kita niatkan ikhlas semata karena Allah tabaraka wa taala, sesuai dengan materi yang kali ini yang lebih menekankan bahwasanya annal hanifiyyata millati Ibrahim, bahwasanya agama yang hanif itu millahnya Ibrahim alaihi salam. Baik, para akhwat, ya, rahimani wa rahimakunallah. Berkata muallif, ya, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Apa kata beliau? I'lam, ya, arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim. An ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian fa idza aradta anna allaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatun illa ma'at tauhid. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Ya, ini matan yang akan kita bahas. Sebelum kita menjelaskan apa yang telah disyarah oleh pensyarah kitab Qawaidul Arba' ini oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak, kita terjemahkan dahulu. Berkata muallif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, i'lam, ya, ketahuilah, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan petunjuk kepadamu li ta'atihi, untuk taat kepadanya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, karena sesungguhnya hanifiyah, hanif, ya, hanifiyah, hunafa, ini yang maknanya adalah kecenderungan, condong kepada apa? Kepada tauhid. Yang ini merupakan millata Ibrahim, yang dia merupakan agamanya Ibrahim alaihissalam. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, dan hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
saja dan mengikhlaskan agama ini semata karena Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku, ya. Agar mereka beribadah hanya kepadaku. Surat Ad-Dzariyat ayat 56. Apa kata muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Fa idza arafta, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah tabaraka wa taala khalaqaka li'ibadatihi, ya, setelah engkau mengetahui bahwasanya Allah tabaraka wa taala menciptakan dirimu, ya, li'ibadatihi, untuk beribadah kepadanya, ya, fa'lam, maka ketahuilah annal ibadata, sesungguhnya ibadah itu la tusamma ibadah, tidak akan dinamain ibadah, ya. Yang namanya ibadah itu tidak akan dikatakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid, ya, kecuali bersamaannya dengan tauhid. Sebagaimana kata muallif, kama anna salata la tusamma salatun illa ma'at taharah, ya. Karena salat tidak akan pernah dikatakan salat kecuali bersamaannya dengan taharah, suci, dia bersuci, ya. Maka kata muallif, fa idza dakhala syirk, maka apabila masuknya kesyirikan dalam ibadah, masuknya syirik dalam ibadah, fasadat, maka dia rusak, ya. Maka masya Allah ini wadih, sangat jelas para ummahat, para akhwat sekalian rahiman wa rahimakumullah. Kata beliau, tidaklah dikatakan ibadah, ya, kecuali bersamaan dengan tauhid. Sebagaimana salat itu tidak dikatakan salat kecuali disertai dengan apa? Taharah. Nah, apabila masuknya syirik dalam ibadah, maka rusak. Sebagaimana hadas, ya. Apabila masuk ketika seorang salat hadas, maka salatnya enggak sah, ya. Ketika dia suci gitu, ya, setelah berwudu dan seterusnya, tahu-tahu hadas, gimana salatnya? Sah atau tidak? Tidak sah. Misalnya apa? Buang angin, ya. Buang angin salah satu hadas, atau buang air kecil atau air besar, maka salatnya tidak sah walaupun seseorang memaksakan. Demikian, maksudnya ibadah tidak akan sah, tidak akan dikatakan ibadah kecuali bersamaan dengan tauhid, artinya bersih dari kesyirikan. Apalagi kata beliau, kata muallif, ini masih matan, ya. Dikatakan muallif Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, fa idza arabta, maka apabila engkau telah mengetahui bahwasanya kesyirikan apabila khalatal ibadah, bercampur masuk ke dalam ibadah, afsadaha, maka dia rusak, ya, batal. Wa ahbatul amal, bahkan ibadahnya rusak, amalnya pun terhapus, ya. Amalnya pun terhapus, sia-sia, capek saja dia beramal. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, maka orang yang melakukannya, pelakunya kekal di dalam neraka, ya. Pelakunya kekal di dalam neraka. Arafta, nah, setelah itu engkau mengetahui bahwasanya perkara ini sangat-sangatlah penting bagi dirimu, ya. Sangat penting. Yang mana yang pentingnya? Bahwasanya ketika ibadah itu hendaknya bersih dari kesyirikan. Maka ini adalah perkara yang penting agar engkau mengetahui, huwa ma'rifatul dzalik, untuk difahami, diilmui, dipelajari, ya. Tidak hanya dengan hayalan, dengan duduk bersantai-santai sehingga dia dapat beribadah secara benar, ya. Di mana kita melihat hari ini, di mana manusia seolah-olah menegakkan amar ma'ruf di jalan-jalan. Ketika ada orang minum keras ataupun perzinahan dan seterusnya, masya Allah, keras luar biasa, ya. Mereka ingkar mungkar. Tapi ketika melihat yang ada pada dirinya ataupun pada orang lain yang itu merusak ibadahnya, dia nggak peduli, ya. Padahal tauhid
mempelajari perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat penting di atas perkara-perkara yang lain. Maka di sini saya tekankan kepada para akhwat semua, ya, sebelum kalian memahami perkara-perkara lain atau bisa jadi berbarengan, harus lebih di semangatkan lagi, ya, diberikan prioritas yang utama kita dalam mempelajari tauhid. Karena boleh jadi ketika seorang diuji dengan banyak masalah, ya, tawakalnya, rasa takutnya, rasa bersandarnya kepada Allah SWT akan hilang atau berkurang, ya. Karena perkara yang lain akan sangat bergantung dengan at-tauhid, dengan akidah seseorang. Baiknya tauhid seseorang, maka yang lain pun akan ikut menjadi baik, salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, muamalahnya kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada semua manusia. Ya. La'allallaha ay yukhlisaka. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan dirimu betul-betul ikhlas dalam perkara ini, ya. Ya, artinya selamat dari perkara ini, ya. Artinya ketika dia berhadapan dengan kesyirikan dan seterusnya, betul-betul Allah menjadikan dirimu ikhlas semata karena Allah tabaraka wa taala. Wa asyirku billah, yaitu dari kesyirikan kepada Allah SWT, bersih, ya, terjauhkan, terselamatkan dari kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala alladzi qala Allah taala fihi, ya, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak mengampuni dosa syirik, ya, dan mengampuni dosa selain syirik, liman yasha, kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ya. Baik para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada penjelasan dari matan yang kita telah baca di atas. Ya, syarah ini dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak. Ya, apa kata pensyarah kitab ini? Iftataha Syekhu al-mawdu' ka'adatihi bitawajjuh, ya, ila talabil ilm, faqala i'lam tanbihan wa irsyadan wa ta'liman, ya. Ya, jadi muallif di sini sudah menjadi kebiasaan, ya, para ulama secara umum, dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab biasanya ketika dia memulai setiap bahasan, kajian dan seterusnya memberikan motivasi, ya, kepada para penuntut ilmu, ya, sekaligus mendoakan. Ya, kata beliau di awal kitabnya, i'lam, ketahuilah. Kalimat yang sangat penting, ya, yang dia merupakan asal kata dari alima ya'lamu, i'lam, fi'il amr. Ya, yang intinya makna yang terkandung di dalamnya tanbihan, agar para penuntut ilmu, agar orang yang membaca kitab ini, ya, tanbihan, perhatian. Ya, perhatian, betul-betul memperhatikan. Ya, wa irsyadan, dan sekaligus ini memberikan bimbingan, petunjuk, ya, hidayah, ya, wa ta'liman, dan pengajaran, ya, dan pengajaran ini yang terkandung dalam kalimat yang agung ini, i'lam. Arsyadakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan irsyad kepadamu, memberikan hidayah kepadamu. Ai hadakallah wa waffaka lirrusydi. Ya. Makna arsyadakallah adalah semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, ya, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepadamu. Maka di sini perlu diperhatikan, ya, para akhwat, dua kalimat hadakallah wa waffaka lirrusydi. Padahal cukup sebenarnya ketika kita mengatakan hadakallah misalnya, tapi ini dibedakan oleh beliau, hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, dengan sebab apa? Al-irsyad, ya, ketika dia mendengar kajian, ketika dia membaca kitab, ataupun dia dalam majelis, ya, karena Al-Quran, Sunnah merupakan hidayatul irsyad, ya, karena Al-Quran, hadis, ta'lim dan semisal ada hidayatul irsyad. Nah, dengan hidayah irsyad, asbab yang paling utama dan agung, waffaqallah, ya, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepadamu.
Ini luar biasa. Ya, dengan sebab apa? Al-irsyad, dengan sebab bimbingan. Ya. Ya, enggak mungkin seorang akan mendapatkan taufik tanpa dia memberikan sebab yang paling agung. Apa itu? Belajar, ya. Belajar. Enggak mungkin dengan berpangku tangan dia dapat ilmu. Nah, seperti orang-orang sufi, mereka mengandalkan ilmu laduni, ya. Ilmu laduni, tanpa belajar, tanpa ya, mereka bersemedih, diam diri di tempat-tempat yang sepi sunyi, mereka dapat wangsit katanya. Nggak tahu wangsit, mungkin dapat wangsit, tapi perlu di koreksi apakah wangsit dari Allah tabaraka wa taala melalui malaikat atau justru dari syaitan. Ya. Maka makna arsyadakallah, yakni hadakallah wa wafaka lirsydi, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan Allah memberikan taufik kepadamu dengan sebab ar-rusyd, ya. Apa itu? Wa huwa al-ilmu nafi' wal amal salih. Yakni ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan ini Masya Allah, para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW senantiasa memerintahkan dan menganjurkan, bahkan beliau senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Yang ini, doa ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, dunia kita dan akhirat kita. Ya. Terutama ilmu din. Ilmu agama yang menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dari berbagai macam fitnah di dunia ini. Fitnah kesyirikan, fitnah kebid'ahan, fitnah kemaksiatan, syubhat dan seterusnya. Ilmulah yang dapat menjadi tameng agar kita faham tentang perkara ini. Dan bahkan yang paling agung adalah tameng bagi kita akan mendapatkan taufiknya Allah tabaraka wa taala, sehingga kita akan dimasukkan selamat dari siksa Allah tabaraka wa taala dalam di akhirat kelak. Ya. Ya, maka di sini Rasul menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Ya, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Apa itu amalan yang saleh? Nah, ini dimaksud di sini ya, ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Amalan yang saleh adalah amalan yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dan ikhlas semata karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian annal hanifiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya agama yang hanifiyah merupakan millata Ibrahim, agamanya ya, Ibrahim. Ya, hanif juga bermakna agama, bisa juga millah itu sendiri, ya. Ai al-millatu hanifiyah. Nah, ini dijelaskan muallif, ya. Jadi al-hanifiyyata millata Ibrahim ini maksudnya apa? Millata al-hanifiyah. Agama yang hanif. Agama yang lurus, agama yang cenderung hanya kepada tauhid, yang tidak cenderung kepada kesyirikan. Ya, allati hiya millata ya Ibrahim, yang dia merupakan agamanya Ibrahim alaihissalam. Karena kalau kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita melihat bagaimana ketika beliau di tempat asalnya beliau di Babylon, ya, apa yang beliau dakwahkan? Ya, at-tauhid. Yang penentangnya siapa? Ya, orang tuanya sendiri, ya, Raja Namrud. Ketika diusir pun, ya, maka beliau pun tetap mendakwahkan at-tauhid, ya, ke Syam dan seterusnya, ya. Kemudian kata pensyarah di sini, kemudian lagi disebutkan al-muallif, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, agama yang hanif itu adalah, ya, yang merupakan millat Ibrahim, yakni
an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yakni engkau mengikhlaskan, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan mengikhlaskan agama ini semata karena Allah tabaraka wa taala. Al-murad maksudnya apa? An ta'budahu, ya, engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La turidu bil ibadah siwah, yang tidak diinginkan ibadah itu melainkan hanya semata karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka fayakun tadayyunuka wa dhulluka, ya, wa khudu'uka lillah. Maka hendaknya ketika engkau beragama, engkau tadzullul, merendahkan diri, menghinakan diri, ya, dan merendahkan diri kita, ya, khudu' apa? Lillah, semata karena Allah tabaraka wa taala. Kita beragama, ya, bagaimana, ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika menghinakan diri, khudu'nya kita semua karena Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Ya. Katakan, kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah tabaraka wa taala mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan agama ini semata karena Allah tabaraka wa taala. Wa umirtu, dan aku diperintahkan, kata Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, an akuna awwal muslimin, ya, agar aku menjadi orang yang pertama dalam berserah diri. Kemudian dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa taala berfirman, qul Allaha a'budu mukhlishan lahuddin, ya, qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin, ya, katakan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang aku beribadah kepadanya, mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Wa hadhihi millata Ibrahim. Nah, inilah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Wa hiyal millata al-hanifiyyah allati fiha at-tawajjuh ila Allah azza wa jalla wal i'radu an ma siwahu. Ya. Maka millahnya Ibrahim itu adalah millah yang hanifiyah. Ya, millah yang hanifiyah. Yang agama yang hanif, yang padanya itu mengajak, memerintahkan untuk hanya bertawajjuh, hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah tabaraka wa taala, ya, wal i'radu, dan berpaling dari apa-apa yang datang selain Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang selain Allah Subhanahu wa taala, i'rad kita, berpaling, ya, tidak boleh meminta, tidak boleh beribadah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah tabaraka wa taala. Maka kata mu'allif juga di sini pensyarah, wa hadhil ibadah hiya allati amara Allahu biha ibadahu, ya, wa khalaqahum laha kama qala ta'ala, ya. Dan inilah hakikat ibadah, ya. Inilah hakikat ibadah yang dimana Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya, ya. Dan dengan sebab itu pula Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan mereka, ya, dengan sebab beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan mereka, menciptakan ats-tsaqalain, menciptakan jin dan manusia. Sebagaimana sudah kita sampaikan ayat yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah hanya kepadaku. Fabayyana subhanahu annahu khalaqal jin wal ins li'ibadatihi wa hadhihi hiya al-ghayah wal hikmah
min khalqis tsaqalain. Ya. Wa qad amarallahu bidzalika jami'an nas ala alsuni rusulih. Fa kullu nabiyyin yaqul liqaumihi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, dalam ayat yang lain dikatakan u'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Maka di sini Mu'allim menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya Dia telah menciptakan jin dan manusia li'ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Ya. Hadhihi hiyal ghayah hikmah. Dan inilah hakikatnya, ghayahnya, puncaknya, hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan jin dan manusia? Ya nggak ada lain, hikmahnya, puncaknya, ghayahnya, tujuannya agar manusia, jin itu beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak yang lain. Ya. Tidak yang untuk yang lain. Ya. Sebagaimana dan sungguh Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan, memerintahkan kepada semua manusia, ya, semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Semua para Nabi, ya, memerintahkan kepada semua manusia, ya, setiap manusia, setiap generasi Allah utus seorang Rasul, dan semua para Rasul mendakwahkan dakwah yang sama, dakwah kepada tauhid. Tidaklah setiap nabi diutus melainkan mereka menyerukan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah. Apa kata mereka? Mereka para nabi, para anbiya wal mursalin, mulai dari awal sampai akhirnya mereka katakan i'budullah, sembahlah Allah. Malakum, maka tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah tabaraka wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Ya. Dalam ayat lain juga dikatakan i'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah tabaraka wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhkanlah, ya, berpalinglah, ya, dari taghut. Ya, taghut adalah apa? Ma'ubbida min dunillah. Apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah taghut, ya. Apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah taghut. ثم نبه الشيخ على أمر مهم. Ya. Kemudian kata muallif, pensyarah kitab ini, Syekh memberikan tanbih, ya, sekaligus mengingatkan bahwasanya ada perkara yang sangat penting, ya, amrin muhimmin. Apa kata beliau? Wa'lam, maka ketahuilah, ya, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadatun illa ma'at tauhid. Ya, bahwasanya ibadah itu tidaklah dikatakan ibadah. Ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali bersamaannya dengan tauhid. Ya, bisa difahami ini para akhwat sekalian. Jadi ibadah tidak akan pernah dikatakan ibadah apabila dia bersama dengan tauhid. Artinya kalau tidak ada tauhid di dalamnya, artinya dia bukan ibadah, ya, bukan ibadah. Maka kata pensyarah di sini, faman abada ma'allahi ghairihi lam yakun abidan lillah wala yu'taddu bi'ibadatihi li'anna al-ibadah la tusamma ibadatun illa ma'at tauhid. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaannya dengan yang lain, ketika dia menyembah Allah, berdoa kepada Allah, tapi minta kepada yang lain, ya, maka dia tidak dikatakan abidan lillah, beribadah hanya kepada Allah, tidak dikatakan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, maka dan tidak akan dianggap, ya, ibadah yang dia lakukan, ya, tidak dianggap ibadah yang dia dilakukan. Karena apa? Karena ibadah la tusamma ibadah, ya, tidak dikatakan ibadah kecuali dia bersamaan dengan tauhid, mengikhlaskan ibadah, ya, memohon hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Thumma mathala syekh, maka di sini Syekh pun
memberikan contoh, memberikan permisalan, ya. Ala dzalika biqaulihi kama anna as-salata la tusamma salatun illa ma'at taharah. Ya, sebagaimana bahwasanya salat itu tidaklah dikatakan salat kecuali bersamanya dengan taharah, dengan bersuci, ya. Ketika dia tahu kalau dia ini sudah berhadas gitu, tahu-tahu langsung ngonyor saja. Salat. Ya. Maka salatnya sah? Ya tidak sah karena dia hadas. Kapan dia salatnya bisa diterima? Ketika dia harus berhadas dahulu, ya, harus dia bertaharah dulu, bersuci dulu, ya, dia cuci kemudian dia berwudu, ya, ya, kama law shalla al-insan ala ghairi taharah fa salatuhu batilatun laysat sahihah, ya. Sebagaimana ketika ada seseorang yang manusia salat tanpa dia bertaharah, tanpa dia bersuci, tanpa dia berwudu, maka salatnya batal. Ya, maka salatnya batal, sia-sia, tidak sah. Ya. Sebagaimana di hadis juga dikatakan la salata illa bit-taharah. Ya, tidak seorang salat itu sampai dia bersuci. فإذا كان من المعلوم ya أن الصلاة إذا دخلها الحدث أفسدها, ya. Oleh karena itu suatu hal yang maklum ketika sesuatu yang diketahui ketika seorang itu salat kemudian masuk dalam salatnya itu hadas, ya, dia kena hadas salat atau kencing ataupun dia kentut, ya, buang angin, maka rusak salatnya, tidak sah salatnya. Fakadzalika al-ibadah pun demikian, apalagi ibadah, ya, ibadah apabila masuk ke dalam ibadah tersebut syirik, ya, afsadaha, maka ibadahnya rusak, ya. Contoh misalnya seorang beribadah, ya, salat atau apa saja, ya, dia ada riaknya, karena syirik kecil itu adalah riak diantaranya. Kalau seorang riak saja itu bisa tidak mendapatkan pahala dengan sebab dia riak, ya, tidak mendapatkan pahala, tidak dianggap ibadah yang dia lakukan, ya. Bahkan ini tidak bernilai ibadah. Kal hadathi idza dakhala at-tahar, seperti hadas yang ketika dia masuk ke dalam taharah, abtalaha, maka ini batal. Walakin idza kana syirk huwa syirkul akbar fa innahu yahbitu jami'al ibadat, ya. Apalagi kalau dia syirik itu bukan syirik kecil, ya, syirik besar, ya, maka syirik besar ini bisa membatalkan, menghapuskan semua ibadah. Bukan satu ibadah saja, tapi semua ibadah. Ya, berdoa kepada kuburan, ya kan, minta kepada orang yang telah mati, atau minta kepada benda-benda mati, pohon, batu dan semisalnya, ya, kepada matahari, bulan, bintang. Maka ini adalah bentuk kesyirikan, syirik besar, ya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, ya, apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka sungguh terhapus amalanmu, ya. Ini Allah katakan dalam surat Az-Zumar, ya, jika engkau berbuat syirik maka sungguh terhapuslah seluruh amalanmu, ya. Karena bentuknya nakirah di sini, bukan amalan khusus, tapi semua amalan ini akan terhapus gara-gara, ya, syirik besar. Dalam ayat lain juga dikatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, ya. Kalau seandainya atau sekiranya mereka berbuat syirik,
lahabitu anhum, maka sungguh akan terhapuslah dari mereka itu apa? Ma kanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Apa saja yang mereka kerjakan, maka itu sia-sia alias terhapus. Kemudian mu'allif juga, yakni pensyarah kitab ini, kata beliau, wa idza kana min anwa'i syirk al-asghar fa ghayatuhu ay yuhbatul amal alladhi qarinuhu ar-riya, ya, wala yuhbitu jami'al amali al-ukhra allati akhlasa fiha lillahi azza wajal. Ya, apabila dia melakukan dari bentuk kesyirikan syirik kecil, ya, fa ghayatuhu, maka ini akan menghapuskan amalan, ya, amalan yang sedang dia lakukan, amalan yang ketika itu misalnya dia riya, ya, maka ini amalan yang sedang dia lakukan dia riya dengan sebabnya, ya, minta diperhatikan, minta dilihat, minta didengar, ya, sum'ah, maka ini adalah amalan yang riya dan terhapus kepada amalan itu saja, ya. Wala yahbatu jamil amali, dan tidak menghapuskan amal-amal yang lain, ya, yang dia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Jadi ketika riya dalam satu amalan akan merusak ibadah yang ketika dia riya, dan tidak menghapuskan ibadah-ibadah yang lain yang dia ikhlas semata karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian berkata muallif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kata beliau, fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibada afsadaha. Ya, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya kesyirikan itu apabila bercampur dengan ibadah, maka dia akan rusak. Wahbatul amal, menghapuskan amalan. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya, orang yang berbuat syirik ini, akan kekal di dalam neraka. Arafta anna ahamma ma alaihi huwa ma'rifatu dzalik. Oleh karena itu engkau mengetahui bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sangat penting bagi dirimu, agar engkau betul-betul mengetahuinya, ya, mempelajarinya. Ya, tidak hanya sekedar mengetahui, tidak, tetapi dia tidak mau belajar dan memahaminya. Ya, apa kata pensyarah di sini? Fa idza aradta anna hadzal khatar, ya, apabila engkau telah mengetahui bahwa ini perkara yang sangat membahayakan, ya, membahayakan ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi justru melakukan kesyirikan yang menyebabkan ibadahnya tertolak, yang akan lebih parah lagi, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ini adalah al-khatar, bahaya. Oleh karena itu, faminal hikmah wal aql ay ya'rif al-insan al-umur al-khatirah allati fiha darar liyattaqiha, ya. Oleh karena itu hikmah, ya, di antara hikmah dan akal, ya, di mana manusia mengetahui bahwasanya perkara-perkara yang khatir, perkara-perkara yang berbahaya yang di dalamnya terdapat darar, yang di dalamnya terdapat mafsadat, ya, kesyirikan adalah perkara yang sangat memudaratkan bagi seseorang, terutama amalnya, ibadahnya, ya. Maka bagaimana upayanya? Liyattaqiha, maka hendak seorang berhati-hati, ya, berhati-hati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga-jaga agar ibadahnya selamat dari kebinasaan, agar ibadahnya selamat dari kemudaratan, ya. Fainal insan iza arafa khatar asyirik ittaqahu wa hadharahu, ya. Maka seorang manusia yang cerdas, yang telah Allah berikan hikmah, yang telah Allah berikan akal, ya, yang Allah telah berikan bekal yang sempurna, yang berbeda dengan manusia, makhluk-makhluk lain,
Ya, maka seorang manusia ketika dia mengetahui kesyirikan itu luar biasa bahayanya, maka dia menjaga dirinya untuk terjatuh kepadanya, wahadzarahu, dan berhati-hati. Ya, dia berhati-hati. Wa sa'ala rabbahu ay ya'simahu minhu, dan dia senantiasa memohon kepada Allah tabaraka wa taala, meminta kepada Rabbnya untuk menjaga dirinya daripada terjatuh kepada hal tersebut. Nah, ini seorang manusia yang betul-betul cerdas, ya, yang memanfaatkan karunia yang Allah berikan, ya. Dia meminta, ya, dia berhati-hati, dia menjaga dirinya untuk tidak terjatuh kepada hal tersebut, dan dia yang paling penting juga berdoa terus kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa merupakan silahul mukmin, ya, senjatanya orang mukmin. Maka artinya ketika dia punya masalah, kuatkan senjatanya. Karena senjata yang kuat bisa akan dapat melawan musuh kita, ya, terutama kesyirikan dan semisalnya. Ya, dengan kita berdoa, Allah akan menjaga seseorang. Amma idza kana la ya'rif al-khatar asy-syirk fa innahu la yubali wa la yakhaf minhu, farubbama waqa'a fihi wa huwa la yadri. Nah, ini dia. Ya. Kata pensyarah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barra, kata beliau, sebaliknya orang yang enggak faham, enggak berilmu, tidak mengetahui akan bahaya kesyirikan, mereka lebih peduli dengan orang bermaksiat di luar, minum khamar, zina, meninggalkan salat. Ini kita katakan dia dosa besar, tapi tidak melebihi akan betapa besar dosa syirik. Ya, kita saksikanlah di negeri kita, di kota Palembang ini, banyak orang datang ke kuburan, Masya Allah, ke mana-mana. Ini jelas kesyirikan, syirik besar. Ya, mereka nggak peduli, ya. Atau dosa-dosa yang lainnya, ya, dari level kedua setelah syirik, ya, bid'ah dan semisalnya. Ya, maka apabila seorang tidak mengetahui akan bahaya kesyirikan, fa innahu la yubali, maka dia tidak peduli, ya, tidak ambil pusing, masa bodoh lah, sekarang perut kita lapar dan sebagainya, enggak peduli, ya. Wala khafinhu, dan dia pun tidak merasa khawatir, tidak merasa takut sama sekali dengan kesyirikan. Kalau ibadahnya sia-sia, enggak takut, ya. Boleh jadi dia akan terjatuh kepada kesyirikan, la yadri, sementara dia tidak mengetahui, ya. Wa qawluhu, dan perkataan mu'allif di sini, la'alallaha ayyukhlisaka min hadhihi syibkah, ya, semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan engkau orang yang ikhlas, selamat dari perkara ini, ya, dari kesyirikan, ya. Maka kata mu'allif, menjelaskan, syabbaha syirk ka'annahu musayyadah man waqa'a fihi halak, ya. Oleh karena itu di sini bahwasanya kesyirikan ibarat ketika seorang terjatuh kepadanya, maka dia akan terjatuh kepada kebinasaan, ya. Dia ketika terjatuh kepada perkara tersebut, ya, halak, dia akan binasa, ya. Qatta'ir idza waqa'a fi syibkah, ya, seperti ibarat seekor burung yang dia terjebak dalam syibkah, maka dia tidak bisa keluar di dalamnya. Artinya apa? Dalam perangkap atau semisalnya. Thumma bayyana ma hiya syibkah faqal wa hiya asyirku billahi alladhi qala Allah azza wa jal fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik, ya, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa hadza huwa syirkul akbar, dan inilah syirik besar, ya. Ini merupakan syirik besar. Maka di sini kata pensyarah Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barra, kata beliau, asyirkul akbar yatamayyuz bi thalathati khasa'is. Ya, jadi syirik besar itu memiliki
tiga khasais yang kelebihannya dibanding yang lainnya, ya. Syirik besar itu, ya. Beberapa hal yang membedakan dengan yang lain-lainnya, ya. Syirik besar, ya. Pertama, khasaisnya dari syirik besar itu, pertama, annahu la yughfar, dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Dia tidak diampuni Allah tabaraka wa taala kecuali dengan taubat sebelum wafatnya. Ya. Kalau melakukan kesyirikan, mati tidak sempat taubat, la yughfar. Abada. Tidak diampuni Allah tabaraka wa taala. Kedua, annahu mujab lil khululi fin nar. Maka wajib ketika seorang melakukan kesyirik besar, mati tidak sempat taubat, kekal, wajib dia di dalam api neraka jahannam, kekal di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, annahu yuhbitu jami'al amal, ya. Dan dia menghapuskan semua amalan. Insyaallah. Dia menghapuskan semua amalan. Ya. Dan dalilnya masyaallah sangat banyak, ya, sangat banyak dalam masalah ini, ya. Allah tabaraka ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat yang pertama telah kita sampaikan. Yang kedua, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguh Allah haramkan atasnya apa? Surga. Allah haramkan. Ya. Allah haramkan atasnya surga ketika dia berbuat syirik besar. Kemudian dalam ayat lain juga Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang musyrikin, siapa saja orang musyrik, orang yang berdoa meminta beribadah kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Mereka kekal di dalam neraka jahanam, ya, mereka kekal dalam neraka jahanam, dan mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Allah katakan kekal mereka, ya. Kemudian dalam ayat lain juga Allah katakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah katakan, walaqad uhiya, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Ya, Allah mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Apa kata Allah tabaraka wa taala? La in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik. Masya Allah, yang dikatakan di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahbatanna amaluka, sungguh akan terhapus seluruh amalanmu. Ya, wala takunanna minal khasirin, maka sungguh, ya, ini takkid dari awal dan dari akhir. Ya, maka janganlah sungguh-sungguh, ya, engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Kemudian dalam surat Al-An'am juga Allah katakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah seandainya atau sekiranya mereka berbuat syirik, ya, dimaksud syirik besar di sini, la habita anhum, maka sungguh akan terhapuslah, yakni apa yang telah mereka lakukan, ya, apa yang telah mereka lakukan terhapus semua. Ya, maka di sini ayat-ayat yang menjelaskan tentang khasais daripada syirik besar, tidak diampuni Allah, wajib kekal dalam neraka, kemudian amalannya pun akan terhapus, ya. Nas'allaha ay yuqina asyirka kullahu zahirahu wa khafiyahu wa saghirahu wa kabirahu. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita, menyelamatkan kita dari kesyirikan semuanya. Baik syirik kecil, apalagi besar. Zahirnya, baik secara zahir maupun tersembunyinya, kecilnya maupun besarnya. Nas'alallah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaqina. Ya.
Dan berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, qala al-Imam, wa dzalika bima'rifati arba' qawaid dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Oleh karena itu kata beliau, kita mengenal, mengetahui, mengilmui, memahami 4 kaidah ya, yang akan insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Insyaallah pertemuan berikutnya akan masuk kepada kaidah yang pertama dari qawaidul arba, dari 4 kaidah tersebut. Maka kata beliau, 4 kaidah ini bukan hasil dari hayalan beliau ya, atau temuan beliau semata-mata, tidak, tapi ini adalah istinbat dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, sehingga beliau menyebutkan 4 kaidah ya. 4 kaidah karena ini secara umum ya, dan Allah sebutkan dalam kitabnya ini Al-Qur'an ya, Al-Qur'anul Karim, ai an khatara syirk wa wujubul takhallus minhu wal hadar yatabayyan bi 4 qawaid, wa hadhihi al qawaid ashbaha ma takunu masail insyaallah. Ya, oleh karena itu tentang bahaya kesyirikan patut dan wajib diketahui oleh kita, dan wajibnya untuk mengikhlaskan ya ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala, dan berhati-hati daripada kesyirikan ya. Dan insyaallah ini akan lebih rinci dan jelas akan difahami satu persatu dari 4 kaidah yang agung ini insyaallah taala. Ya, mungkin sampai di sini semoga para akhwat rahimani wa rahimakunallah dapat mengambil istifadah dari kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada pertanyaan? Ada atau tidak pertanyaan? Ya, silakan akhwat, kalau ada pertanyaan langsung dipegang mic-nya. Silakan. Kalau ada ya, kalau tidak ada jangan dipaksa. Ya, kalau pacak sesuai dengan materi. Ya. Ya, kemudian saya pesankan kepada akhwat ya, terutama teman-teman akhwat yang lainnya, diajak untuk mengikuti kajian akidah, kajian tauhid, karena ini perkara sangat penting ya dari materi-materi yang lain ya. Silakan. Tidak ada? Baik, insyaallah kita cukupkan, kita tutup kajian kita yang berbahagia kali ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.